Pembahasan kali ini melanjutkan dari yang kemarin, yaitu tentang sholat berjamaah. Pengajian ini berlangsung selama lebih kurang 20 menit ke depan dan nanti diakhiri dengan kesimpulan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu marilah kita simak pengajian dialog zuhur hari ini, Ahad 12 Maret 2023 Miladiah, 19 Sya'ban 1444 Hijriah. Kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Faisal Hamdani MA, falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Istiqlal yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tata cara salat jemaah sebahagiannya, di mana seseorang yang telat melaksanakan salat jemaah atau masbuk itu boleh mengikuti imam dengan syarat kalau imamnya sudah ruku maka dia boleh langsung ikut, langsung ruku. Tetapi ulama mengatakan hendaknya ruku imam itu adalah ruku yang dianggap sah. Jika ruku imamnya tidak sah, maka makmum tidak dapat dihitung mendapat satu rakaat. Tentunya begitu kan, karena ruku imam menanggung juga sholat jemaah. Kemudian makmum harus tumakninah sebelum imam bangun. Jadi makmumnya harus tumakninah sebelum imam bangun. Artinya sewaktu kita angkat takbir, niat kita tumakninah dulu. Jangan langsung gusak-gusuk belum niat, langsung Allahu Akbar gitu. Kenapa? Karena niat mengikuti imam itu adalah wajib bagi makmum. Itu kemarin sampai di situ ya. Kemudian yang perlu diperhatikan, kata beliau, wa yazuzu ayyatammal hurru bil abadi wal balighu bil murahiq. Kata beliau, orang merdeka boleh berimam. Orang merdeka boleh berimam kepada budak, sekarang nggak ada budak. Dan orang yang baligh boleh berimam dengan orang yang murahik. Murahik itu anak-anak yang mumayyiz. Berniat aja pun dia tak bisa, tak boleh kita berimam. Umur 5 tahun jadi imam pula sama kita kan? Nggak boleh. Uang dia niat aja nggak pandai. Nah, tapi kalau 7, 8 tahun, kalau di Arab dulu 6 tahun sudah mulai memayis. Ya. Nah, itu dibolehkan. Kata beliau, yazudu li haril baligh ayyaqtadiya bil abadi was-sabi. Maka boleh orang dewasa yang merdeka mengikuti hamba sahaya atau anak-anak. Amma zawadul iktida bil abdi palamma rawahu Bukhari. Adapun bolehnya mengikuti budak sebagaimana riwayat Bukhari mengatakan anna Aisyah radhiyallahu anha kana ya ummuha, dia pernah diimami abaduha hamba sahayanya yang laki-laki namanya Zakwan. Jadi Aisyah itu pernah berimam dengan budaknya. Tapi sekarang budak nggak ada, jadi kita nggak bahas panjang. Ni'mal harru aula minal abdi li annal imamah. Tetapi orang merdeka lebih utama jadi imam. Kenapa? Karena posisi imam ini posisi jalil. Fahiya bil ahrar aula. Wa amma zawazul iqtida'is sabi. Adapun dalil boleh mengikuti anak-anak yang mumayyiz, yang belum baligh. Ini dalilnya adalah anna Amru bin Salamah radhiyallahu anhu kana ya umma qaumahu ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Amr bin Salamah radhiyallahu anhu pernah mengimami kaumnya di masa Rasul, wa huwa ibnun situn. Dia waktu itu berumur, anak-anak berumur 6 tahun atau 7 sinin. Ya. Jadi dia 6 atau 7 sinin. Dia 6 atau 7 tahun waktu itu. Ini hadis dari riwayat Bukhari. Meskipun demikian, nikmal baligh aula minas sabi, tetapi yang paling nikmat, yang terbaik itu tentu orang dewasa mengimami anak-anak. Wa in kana sabi afqah wa aqra. Walaupun anak-anak mumayyiz ini dia lebih cerdas, lebih faqih, lebih pintar dan lebih bagus bacaannya, walaupun dia qari internasional, tetap lebih utama orang yang dewasa. Kenapa? Lil ijma, ini berdasarkan kesepakatan ulama Syafi'iyah ala sihhatil iqtida'i bi khilafis sabi. Disebabkan orang-orang dewasa ini ya, dia tentu nanti lebih menjaga syarat-syarat sahnya sholat, lebih paham dia. Berbeda dengan anak-anak cenderung lebih lalai ya. Itu bahasanya. Jadi beliau mengatakan seperti itu. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walinnal baligh salatu wajib, di antara kemudian di samping itu orang baligh itu salat baginya wajib. Kalau anak-anak mumayyiz belum wajib. Bahwa ahras bil muhafazah ala hududiha. Jadi dia memperhatikan kewajiban-kewajiban salat itu. Diperhatikannya betul, ahras ya, muhafazah. Diperhatikannya betul. Kenapa? Karena baginya wajib. Kalau anak-anak kan belum wajib, maka dia kurang memperhatikan. Bisa jadi kurang memperhatikan. Wa kalamur rafi'i yash'aru bi'adami karaha imam as-sabi. Kalau Imam Rafi mengatakan tak pala makruh diimami anak-anak. Tetapi bil Buaiti at-tasrih bil karaha. Tetapi Imam Buaiti menganggapnya makruh. Wa hadza kullahu fis sabil mumayyiz. Dan ini boleh dilakukan pada anak kecil yang mumayyiz. Amma ghairal mumayyiz, adapun anak yang belum mumayyiz, fasolatuhu batil. Maka anak yang belum mumayyiz, belum berakal, salatnya batal. Lafaqadani niyah. Kenapa? Karena dia tak pandai berniat. Nah, tadi sudah kita jelaskan di awal. Gak bisa dia meniat karena gak paham dia belum, gak ada akalnya. Ya. Jadi fikih seperti ini, sebahagian puru ini gak ada dalilnya. Dalilnya umum saja, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung niat, maka diwajibkanlah niat. Karena niat itu dipandang wajib, maka anak-anak yang belum bisa berniat tak boleh jadi imam sholat, ya kan? Karena niat itu wajib. Nah, ada nggak Nabi mengatakan bahwa anak-anak belum pandai berniat tidak boleh menjadi imam, batal sholat kita? Tidak ada. Tapi itulah namanya fikih, dipahami, dia rincinya gitu kan. Nah, itulah fakih namanya. Maka fakih itu dia memahami secara mendalam. Dikaitkannya dengan rukun-rukun tadi ya. Jadi sekali lagi saya sebut, di dalam fikih ini nggak ada itu hukum bid'ah. Bid'ah itu nggak ada. Yang ada batal, fasid, batal sholatnya, rusak sholatnya, sah. Nah, itu hukum. Nanti wajib, sunnah dikerjakan berpahala, tinggalkan tidak berdosa, karohah, dibenci. Nah, itu fikih. Jadi kalau kajian fikih itu tidak ada bid'ah, nah, itu tidak ada seperti itu. Bid'ah itu kajiannya lebih cenderung sebenarnya lebih kepada hadis ya, lalu dibawa akidah oleh sebagian ulama. Maka nanti terjadi perbedaan ulama-ulama fikih mazhab dengan Salafi Wahabi misalnya. Salafi dulu kan nggak mau bermazhab, lalu bermazhab Imam Hambali gitu kan, menisbahkan ke Hambali. Pada awalnya mereka juga kurang menyukai mazhab, termasuk Muhammad bin Abdul Wahab itu. Dalam riwayat dia tidak suka belajar fikih. Dia anggapnya fikih itu seperti bid'ah. Karena tidak ada dalilnya, karena banyak sekali main akal. Enggak bisa, memang kita harus meneliti ibadah itu supaya benar dengan sebenar-benarnya. Dengan menggunakan pemahaman yang mendalam. Dengan kias, analogi dan seterusnya. Kalau tidak begitu nanti nggak bisa kita merespon zaman ini kan. Dan umat kita nanti bisa-bisa salah dalam beramal. Ya, karena kita tidak rinci. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan wala ya'tammu rajulun bi imra'atin wala qari'u bi ummi, dan tidak sempurna, tidak boleh ya.
Tidak boleh apa? Laki-laki berimam dengan perempuan. Dan juga seorang qori yang lancar baca Quran tidak boleh berimam dengan orang yang tak bisa baca Quran. La yasihu iqtida' rajul bil mar'ah. Dalilnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin wanita. Padahal ayat ini kaitan dengan keluarga, dimasukkan ke dalam imam salat juga. Kemudian hadis lain, akhiruhunna min haitsu akharahunna. Kemudian sabda Nabi SAW, letakkanlah wanita di belakang kalian sebagaimana Allah meletakkannya di belakang, jangan jadikan di depan. Dan kata-kata Nabi, ala la ta'ummanna imra'atun rajulan, janganlah kalian laki-laki berimam kepada perempuan. Hadis Ibnu Majah. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian hadis yang lain dalilnya la yufliha qaumun walam amru imrah. Tidak beriman orang, tidak beruntung orang yang menjadikan pemimpin mereka wanita. Ini dijadikan malah dalil sholat jadi imam. Padahal di sini sebenarnya dalil pemimpin negara kan lebih cenderung. Tapi dibawa ulama ke yang lebih kecil, wilayah yang lebih kecil. Seperti Imam Syuuti mengatakan, kalau pemimpin negara aja nggak boleh, bagaimana pemimpin sholat kan gitu. Maka lebih nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Alasan akalnya, logikanya, ro'yunya, li'annal mar'ata aurat wa fi imamatiha bir hijal fitnah. Nah, ini kalau di Arab ini sangat kentara sekali kan. Disebabkan wanita itu suaranya pun kadang jadi aurat. Wanita itu gampang terlihat auratnya. Aurat bagi laki-laki. Kalau dia jadi imam, merdu suaranya takut mengganggu, membuka pintu fitnah. Itu anak siapa itu kok merdu kali suaranya, gitu kan? Mulailah terjadi fitnah. Wa amma iqtidal qari, adapun mengikuti imam itu harus qari, ya, wa huwa hunna mayyusinal Fatihah. Kenapa? Karena dia baca Fatihahnya bagus dibanding dengan orang. Wa huwa hunna man la yahfazuha. Orang yang umi nggak bisa nggak bisa menjaga bacaannya, ya, maka nggak bisa diikutin. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum, hendaklah satu kaum diimami orang yang paling pandai baca Quran. Qurra'uhum, ya, aqra'uhum, orang yang paling pandai baca Quran. Fala yazuzu mukhalafata bija'lihi ma'muman, maka tidak boleh menentang hadis ini. Li'annal imam bisadati ayat. Kenapa? Karena imam ini dia yahtamila anil ma'mum, dia menanggung bacaan makmum. Ya, kalau dia sudah baca Fatihah, kita ruku, boleh langsung ruku. Kalau kita telat seperti tadi masbuk, ya kan? Dia menanggung. Kalau dia baca ayat, kita nggak perlu baca ayat. Jadi ayat yang dia baca untuk kita juga. Ya, dia menanggung bacaan makmum. Nah, bagaimana dengan ummi bisa menanggung? Gak bisa dia menanggung bacaan makmum. Ya, nanti bertukar mana idghamnya, hurufnya pi harfin, pi ghairi maudin idgham. Idghamnya salah artinya, salah hurufnya. Ya. Kadang-kadang ro ditukar dengan ghin. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang-orang tua kita kalau jangan bismillah alhamdulillahirabbil alamin, bilang ain enggak pandai dia. Alhamdulillahirabbil alamin katanya kan. Susah sekali bilang ain. Itu bertukar-tukar, membedakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas agak miring lidah kita ke kiri. Sirata itu artinya jalan. Tapi kalau siroto, sin, itu artinya kepiting. Bayangkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepiting yang lurus-lurus ya Allah katanya. Orang yang paham di belakang kan gawat ini imam ini katanya. Disuruhnya pula, didoakannya kita jalan kepiting katanya kan. Itu bertukar artinya. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena Fatihah itu rukun. Maka wajib kita belajar bahasa Arab sebatas untuk memenuhi kewajiban yang wajib kita bahasa Arab. Wajib baca Fatihah, belajar baca Fatihah yang benar. Kenapa? Karena Fatihah wajib kita baca di dalam kewajiban sholat. Maka belajar cara baca Fatihah yang benar wajib. Ma la yatimmu wajib illa bihi fahuwa wajib.
sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna tanpanya, maka dia jadi wajib. Ini kaidah. Inilah dia. Fikih itu begitu, logis, real, terukur. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi dikatakan beliau, kemudian terdapat khilaf pada orang yang lisannya tak dapat mengikuti kehendak orangnya, atau dapat mengikuti dan belum lewat masa yang memungkinkan dia untuk belajar Fatihah, dan orangnya lalai karena meninggalkan belajar. Apabila lewat masa yang mungkin dia belajar Fatihah sedangkan orangnya lalai mempelajari Fatihah, maka tak sah mengikutinya. Tak ada khilaf, sepakat. Sebab sholatnya itu wajib diqodok. Jadi kalau dengar orang gak bagus Fatihahnya, kodok sholatnya. Kenapa? Fatihah itu rukun. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ada acara lagi, ini penjelasannya ya, sampai di sini. Saya tambahi sedikit. Maka dari pembahasan fikih yang kita bahas ini, dia lebih kepada untuk memerinci bagaimana sholat kita itu benar-benar bagus berdasarkan dalil Al-Quran, dalil hadis, kemudian dalil ro'yu, kias. Selalu dikiaskan, dipahami, dan kaidah-kaidah usul fikih. Jadi di bahasan fikih-fikih sebegini, ini jarang, hampir tak ada kita temui ini bid'ah sesat, ini nggak ada begitu. Karena dia memerinci menurut analisisnya, dianalisis itu ya. Dan di samping memang bid'ah itu bukan hukum Islam. Jadi masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau orang banyak membaca kitab fikih, usul fikih, hampir bisa dipastikan mereka itu tidak akan berhukum dengan hukum sunnah bid'ah. Karena bid'ah itu bukan hukum. Itu perlu kita ketahui. Makanya perlu sebenarnya kita belajar fikih usul fikih dengan baik. Kenapa? Fikih itu ilmu syariat. Sunnah itu kan ada yang jahir, itulah ilmu fikih, jahirnya. Sunnah Nabi itu ada yang batin, itulah ilmu tasawuf, batinnya sabar, syukur, khusyuk, itu dipelajari ilmu tasawuf. Jadi sunnah itu kan luas sekali perkataan-perbuatan Nabi. Kalau dia diurai, dia syariat jahilnya melahirkan ilmu tasawuf. Ini kalau orang belajar banyak ilmu agama, dia paham. Cara berpikir kerasnya nanti melahirkan filsafat Islam. Cara berpikir logisnya nanti mantiknya, lahirlah ilmu mantik Islam. Jangan semuanya kita haram-haramkan, dikit-dikit haram, bid'ah, sesat kalau nggak sama dengan Nabi. Akhirnya nanti kita nggak pinter-pinter dan tak bisa merespon perkembangan zaman. Saya sendiri, masyiral muslimin, ini saya tulis ini ada 365 halaman, standarisasi sunnah dan bid'ah antara salafi, wahabi dan ahlus sunnah wal jamaah. Di mana persimpangannya itu dalam memahami sunnah bid'ah itu. Ya. Nanti kita lihat salaf ini lebih cenderung kepada memahami sunnah ini definisinya definisi ilmu akidah. Dibawa dia ke ilmu akidah sunnah itu. Makanya dia lebih kaku. Padahal sunnah itu ilmu hadis awalnya. Dibawa ke fikih dia menjadi toleransi. Dalam puru dibawa ke akidah ya kaku. Gitu kan. Nah, itulah nanti salah satu persimpangannya kalau kita analisis. Jadi ini saya tulis 365 halaman di luar pendahuluan. Ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu nanti yang mau membeli ini impaknya 100.000. Lumayan tebal ini. 16,5 kali 24 cm. Lumayan gede lah, lumayan tebal ya. Saya kira itu saja penjelasan saya. Karena hari ini kita ada acara lagi, tidak ada pertanyaan.